Sobat Yud GKI Kanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini, tanggal 17 Agustus 2021 dengan tema Menyenangkanmu. Yuk kita baca dari 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja, menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu, menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Sobat Yud, kita sebagai anak kan biasanya punya keinginan untuk membahagiakan orang tua kita ya. Bahkan banyak anak yang rela mengorbankan keinginan dirinya demi membuat hati orang tuanya senang. Nah Sobat Yud, Salomo tahu bahwa ayahnya Daud punya kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Allah. Kalian ingat kan bahwa Daud ingin agar umat Israel tidak lagi beribadah di kemah suci, yang sampai dengan masa Salomo masih digunakan untuk menyembah Allah. Namun sayang, Allah tidak mengizinkan Daud mendirikan rumah baginya. Sebaliknya, Allah berjanji mendirikan keluarga bagi Daud untuk selamanya. Kelak, putra Daudlah yang diperkenankan oleh Allah mendirikan rumah baginya. Sobat Yud, setelah bangsanya dikaruniai keamanan dan kemakmuran, Salomo tahu bahwa Allah berkenan kepadanya. Maka, ia pun memberanikan diri untuk mewujudkan apa yang dahulu tidak dapat dilakukan oleh ayahnya, yaitu mendirikan rumah bagi Allah. Sayangnya, Kitab 2 Samuel tidak mencatat bagaimana Daud mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan bait Allah bila putranya sudah naik tahta. Namun, bila melihat catatan di kitab 1 Tawarikh pasal 22-29, kita tahu bahwa Daud telah mempersiapkan pembangunan yang harus dikerjakan Salomo dengan begitu detail. Bahkan, ia juga mempersiapkan para pelayan Tuhan yang akan melayani di rumah Tuhan kelak. Sobat Yud, langkah pertama Salomo yang ia lakukan ialah menghubungi Hiram, Raja Tirus, sahabat Daud, untuk mendapatkan kayu-kayu aras dan sanobar yang berasal dari hutan Libanon. Langkah ini ternyata mendapat sambutan hangat dong dari Hiram, yang menunjukkan bahwa Daud rupanya sudah pernah menceritakan hal itu. Sobat Yud, kita memang harus menghormati dan menyenangkan hati orang tua kita. Namun yang terutama harus kita senangkan adalah dengan bakti dan hormat kita kepada Allah Bapa kita. Untuk mewujudkannya, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang Allah ingin kita lakukan. Setelah itu, lakukanlah dengan penuh ketaatan dan dengan kerinduan untuk memuliakan namanya. Merdeka, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, salam merdeka.
Itu tadi saat teduh kita hari ini. Hari ini kita belajar bagaimana cara kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini adalah bakti kita kepada Indonesia, yaitu dengan kita merayakan 17 Agustus. Namun teman-teman jangan lupa yang terutama adalah bakti kita kepada Tuhan, yaitu kita harus terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana itu teman-teman caranya? Salah satunya yaitu dengan berdoa. Untuk itu teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan untuk melewati masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Kau yang memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami Tuhan, untuk mengambil setiap keputusan-keputusan di dalam kehidupan kami. Tuhan, yang kiranya Kau yang pimpin setiap langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, ayo bagikan materi saat teduh hari ini ke teman-teman yang lain, supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Dan besok kita juga akan ada saat teduh bareng di channel ini. Hari Sabtu kita juga akan ada Zoom Fellowship bareng. Nah teman-teman, kalau kalian punya pergumulan atau masalah, kalian juga boleh DM Instagramnya Youth GKI Kanaan. Nanti pembina-pembina kita akan coba jawab dan bantu dalam doa. Atau dengerin podcast di Spotify. Have a blessed day teman-teman. Happy holiday. Tuhan Yesus berkati.